Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat, hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam program Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Dan sahabat sehat, pada kali ini Dokter Kito hadir akan membahas tentang sebuah tema yang mungkin banyak dirasakan oleh sebagian orang. Ini merupakan penyakit ulu hati, kondisi dimana kita merasa perih dan merasa tidak nyaman di bagian perut bagian atas, yang kadang-kadang buat kita pikir ini penyakit jantung apa ya? Tapi sebenarnya penyakit ulu hati ini penyakit apa sih? Penyakit yang disebabkan oleh lambung kah? Penyakit emah kah? Atau penyakit apa? Ini akan kita bahas bersama dua narasumber cantik yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Bella. Halo dokter. Halo. Cantik sekali. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik Jul. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan ke sini aman, lancar? Aman ya alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Nah, pemirsa dan juga Dokter Bella juga sudah hadir bersama dengan kita. Di sana ada Dokter Wenti. Halo dokter. Cantik sekali. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita semangat ya dok ya, menjelaskan mengenai penyakit ulu hati. Tapi sebenarnya penyakit ulu hati ini penyakit apa sih Dokter Wenti? Ya, jadi ini sebenarnya paling sering terjadi ya dan Ya. paling sering dikeluhkan sama masyarakat khususnya Bengkulu ya. Jadi sakit perutnya, nyerinya pas di tengah-tengah nih dok, agak naik sedikit kadang. Nah itu yang biasanya sering dibilang mah. Jadi kita nanti akan bahas apakah nyeri ulu hati itu memang mah atau memang ada penyakit lainnya. Penasaran banget ini, apakah memang mah? Jadi kalau misalnya Julia rasa-rasa atau pemirsa di rumah, aduh sakit banget di sini ulu hati, apa aku punya mah ya? Kayak itu kayak diagnosa awal. Iya. Bisa apa enggak? Nah penasaran, kita langsung simak aja. Yang pertama boleh silakan Dokter Wenti. Ya. Oke, kita lihat ke slide-nya ya. Jadi nah ini ya, kalau kita lihat yang awalnya nyeri ulu hati tanda penyakit apa. Jadi sebenarnya nyeri ulu hati itu bisa menjadi suatu penyakit tersendiri atau jadi ada dasarnya, ada penyakit lain. Kalau kita lihat secara definisi, mah atau yang sering dibilang mah atau nama medisnya adalah dispepsia, itu adalah kumpulan sebenarnya, kumpulan dari gejala yang berhubungan dengan gangguan pencernaan bagian atas. Makanya dibilang nyerinya di ulu hati, agak ke atas, bukan pas di tengah-tengah ya, di nyeri ulu hatinya. Terutama di daerah lambung yang ditandai oleh rasa tidak nyaman atau nyeri pada perut bagian atas atau bagian epigastrium yang berlangsung secara kronis ataupun berulang. Nah, mah atau dispepsia itu jadi sebenarnya itu adalah kumpulan dari sebuah gejala. Nah, bukan penyakit, bukan satu penyakit ya. Jadi itu adalah gejala dan bisa didasari oleh penyakit yang lainnya. Jadi misalnya memang masalahnya di fungsinya, fungsi di lambungnya yang bermasalah, namanya nanti dispepsia fungsional. Kalau misalnya ada penyakit lain yang mendasarinya atau ada kerusakan atau gangguan organ lain, maka dinamakan dispepsia organik. Karena penyakit dari karena dispepsianya karena penyakit yang lain. Contoh yang sering tumpang tindih ini adalah mah dan asam lambung, ya kan? Sering bilang mah dok asam lambungnya naik ya. Jadi sebenarnya berbeda ya. Jadi kalau asam lambung atau GERD itu adalah masuk ke kategori dispepsia organik. Artinya sudah terjadi gangguan pada organ. Organnya apa? Yaitu sphincter di saluran cernanya yang loss atau yang tidak rapat lagi. Jadi asam lambung itu bisa dengan mudah naik ke atas. Harusnya dia tetap berada di bawah, ya. Nah, dispepsia bukanlah suatu diagnosis tunggal, melainkan suatu istilah klinis untuk sekelompok gejala yang berkaitan dengan gangguan fungsi atau struktur lambung dan usus 12 jari. Oke. Berarti dispepsia ini kata lain dari ulu hati, penyakit ulu hati ya? Iya, tapi sebenarnya itu bukan satu penyakit, tapi iya. kumpulan gejala. Baik. Tuh.
Kalau kita lihat ya, berdasarkan diagnosa klinisnya ini harus tegak nih, minimal gejala-gejala ini ya, ada 4 ini. Dispepsia dikatakan bila seorang mengalami 1 atau lebih gejala berikut setidaknya selama 3 hari per minggu dan dalam 3 bulan terakhir. Dengan onset minimal 6 bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya harus kronis, berarti ya harus berulang dan harus dalam waktu yang lama. Baru kita bilang nyeri atau rasa terbakar di ulu hati atau di epigastrium, cepat kenyang ya saat makan, rasa penuh setelah makan, perut kembung, sendawa atau mual, kadang-kadang disertai muntah. Kayaknya 4 gejala ini sering banget dikeluhkan sama kita-kita semua ya, entah karena makannya yang bermasalah, pola makannya yang salah, ataupun karena ada masalah lainnya. Kita lihat nih, ini gejalanya ya nih, perutnya kembung kayak mau terbang. Itu ilustrasi aja ya. Kemudian sering sendawa mungkin, kemudian nih cepat kenyang, makan sedikit kok udah kenyang ya, jadi nggak bisa banyak. Bahkan ada yang ketika makan jadi nggak enak rasanya ya, nggak nyaman, bukan nyeri bukan, tapi terasa tidak nyaman ya, seperti begah gitu ya. Ini heartburn, ini jarang sih sebenarnya, bukan jarang ya, tidak dominan. Yang lebih dominan adalah nyeri ulu hati. Kalau misalnya heartburnnya yang dominan, rasa terbakar itu lebih ke arah GERD atau asam lambung nantinya ya. Kemudian ada disertai muntah ataupun mual ya. Dan tentu saja semua gejala ini akan menyebabkan ketidaknyamanan yang membuat pasien akhirnya datang berobat. Dan sebenarnya ini sudah sering dikeluhkan, tapi biasanya ditahan-tahan ya. Akhirnya berulang menjadi dispepsia tadi ya. Jadinya kronis. Berarti kalau dikatakan berulang, sebenarnya pada orang normal yang telat makan bisa saja terjadi. Benar satu sekali. kriterianya ya dok ya? Ya, salah satu faktor terjadinya dispepsia adalah pola makan yang tidak sehat tadi, makan yang tidak teratur, makan yang terlalu cepat, makan yang terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan terjadinya dispepsia ya. Dispepsia sangat umum terjadi di masyarakat dan meski sering dianggap ringan ya, karena kan memang sering kejadiannya ya, tapi bisa mengganggu kualitas hidup dan menjadi tanda awal dari penyakit serius jika disertai gejala bahaya. Jadi nanti ada namanya alarm symptom atau gejala berbahaya dari si dispepsia. Kenapa? Karena tadi kan dispepsia adalah kumpulan gejala, bisa didasari karena penyakit lainnya. Seperti itu. Nah, ini jenis dispepsia ya, dispepsia fungsional sama organik. Kalau yang fungsional tidak ditemukan kelainan organik. Biasanya ini yang paling sering nih, dispepsia fungsional yang karena gangguan saraf, gangguan motilitas lambung atau sensitivitas saluran cerna. Seperti kita stres. Nah, stres ya. Kalau kita udah mulai stres, banyak pikiran atau banyak mau tugas atau besoknya mau ujian, mulai tuh perutnya nyeri lah, bahkan ada yang sampai mencret jadinya ya. Nah, nyeri pada ulu hati ketika kita stres itu termasuk kategori dispepsia fungsional ya. Karena yang bermasalah tadi adalah motilitas lambung dan juga bisa karena gangguan saraf tadi. Dia akan mencetuskan di bagian persarafan kita karena hormon stres tadi. Juga bisa meningkatkan hormon produksi asam lambung juga ya. Atau sensitivitas saluran cerna juga bisa nih, misalnya nih sensitivitas saluran cerna, makan cabai yang terlalu banyak. Nah, itu juga bisa menyebabkan dispepsia fungsional. Dan ini kejadiannya sering berulang. Kenapa? Kayak tobat cabai ya, tobat sambal ya. Jadi kalau udah reda, ya udah besoknya makan lagi. Jadinya berulang-ulang dan itu yang berbahaya apabila dispepsia ini tidak ditangani dengan tepat dan tuntas. Kalau lambung terus-terusan mengiritasi, dia terjadi perlukaan terus-terusan, otomatis akan menyebabkan kerusakan pada organ lambung tersebut. Akan menjadi dispepsia organik nantinya, bisa terjadi gastritis, tukak lambung, GERD, infeksi pylori ataupun efek samping obat. Nih, ini dispepsia organik. Jadi organik itu ada masalah memang dan dia bisa dibuktikan dengan apa? Misal dari USG kita bisa, dari endoskopi kita bisa lihat ya bahwa memang ada penyebab pastinya. Kalau perlukaan lambung misalnya atau tukak lambung, kita lihat di USG atau di endoskopi. Oke, ternyata ada lukanya. Jadi dispepsianya ini karena si organnya yang bermasalah ya. Kita lihat faktor resikonya nih yang tadi ya, pola makan tidak sehat. Ini pola makan tidak sehat ini bisa macam-macam ya. Pola makan tidak teratur. Artinya makannya sering terlambat atau misalnya makannya semaunya. Ya,
misalnya hari ini cuman sekali aja lah cukup gitu kan, itu kan tidak bagus ya untuk tubuh kita ya, makan yang terlalu sedikit. Yang terlalu banyak juga nggak boleh ya. Yang sekali makan langsung porsi besar. Banyak. Iya, yang sering influencer mukbang pernah kan sampai kejadian meninggal ketika live saat dia makan yang banyak bener. Karena itu tadi bisa merusak tubuh kita ya. Kemudian nih, lambung tidak sempat mencerna dengan baik nih. Kalau makan terlalu cepat, lambungnya tidak akan sempat mencerna dengan baik. Akhirnya banyak yang terjadi masalah di bagian lambungnya atau di bagian ususnya tadi ya, menimbulkan tekanan dan ketegangan, akhirnya memicu rasa penuh dan nyeri. Makanya itu yang sering menimbulkan rasa kayak penuh ya perutnya ya, kayak makan sedikit dok kayaknya rasanya begah gitu ya, rasanya nggak nyaman. Nah itu tadi pola makan yang tidak sehat. Kemudian makan pedas, asam, berminyak, bersoda, kopi, alkohol banyak ya. Ini paling sering pada anak-anak pada orang usia produktif ya, remaja, yang kuliah, yang bekerja, karena ini makanan-makanan yang meningkatkan hormon kita menjadi senang sepertinya ya. Makanan berpedas, contohnya seblak ya. Banget tuh dok. Yang asam nih rujak ya. Apalagi somtam lagi viral-viral kan. Kemudian yang berminyak tentu saja bersoda, kopi dan alkohol. Apalagi Gen Z dikit-dikit ngopi ya. Ternyata kalau konsumsinya tidak benar dan terlalu banyak, dia bisa mengiritasi atau membuat penyakit namanya dispepsia tadi ya. Apa yang disebabkannya? Karena meningkatkan produksi asam lambung, kemudian memperlambat pengosongan lambung juga bisa, dan menyebabkan iritasi dan kembung. Ini paling sering nih, datang pasien mengeluh nyeri ulu hati. Ditanya riwayatnya habis apa? Habis makan seblak sama minum kopi. Sebelumnya belum ada makan apapun. Nah, itu kan. Jadi perlunya edukasi tentang makanan yang tepat. Ya boleh sih boleh makan ini, tapi kalau usahakan perutnya tidak kosong. Satu, kemudian jangan setiap hari ya. Ada yang hobi banget seblak, setiap hari dia makan seblak. Seblak itu kan pedas ya. Harus dikurang-kurangin dulu. Kemudian nih stres psikologis dan gangguan kecemasan karena terjadi aktivasi sistem saraf simpatis nih. Jadi ada masalah di gangguan sarafnya tadi ya. Nih yang lagi stres, banyak pikiran, kemudian yang lagi cemas itu biasanya terjadinya dispepsia. Jadi kadang kita ngobatin dispepsianya, ternyata pemicunya adalah stres psikologis dan dispepsianya akhirnya pengobatannya tidak akan tuntas nantinya. Perlunya anamnesa atau wawancara yang mendalam dengan pasien untuk memastikan dasarnya apa. Karena saya pernah ketemu pasien yang sudah 1 bulan mungkin dia berobat kan, tapi tidak menemukan tidak tuntas rasanya, menurut dia masih keluhannya kok makin kesini. Akhirnya datang ke saya selidiki, ternyata dia ada kecemasan. Jadi kalau untuk yang kecemasan ini dia harus dikombinasi dengan obat gangguan persarafannya atau obat penenangnya ya. Dan ini mungkin sudah ranah ke spesialistik, nantinya penyakit dalam biasanya. Karena obatnya itu tidak boleh sembarangan. Nanti saya bilang oh butuh obat penenang nih kata dokter, terus saya beli di luar katanya. Nggak bisa. Jadi memang harus dikonsultasikan. Jadi penyebabnya itu harus benar-benar tuntas, apa yang mendasari sehingga menjadi dispepsia. Baik, menarik sekali dokter, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.